bisa terjadi tsunami. Nah, sebelumnya anggota kelompok kami ada. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang apa sih itu tsunami dan gimana sih tsunami dapat terjadi. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang besar. Nah, gelombang besar ini terjadi karena adanya getaran yang kuat di danau. Nah, tsunami terjadi karena adanya gempa yang bertitik pusat di dasar laut. Banyaknya tsunami Indonesia dikarenakan Indonesia berada pada cincin api atau Ring of Fire. Nah, Ring of Fire ini adalah negara atau daerah yang dimana banyak terjadi gempa bumi dan gunung meletus. Selain itu, banyaknya aktivitas pergerakan lempeng dunia menyebabkan Indonesia sering mengalami bencana tsunami. Ketahui di sebuah lokasi terjadi bencana tsunami dengan lokasi A sebesar 200 pengungsi, lokasi B 100 orang pengungsi, dan di lokasi C sebesar 50 orang pengungsi. Nah, gimana sih cara penata laksanaannya? Nah, untuk itu teman-teman nonton video ini ya. Nah, jadi selanjutnya itu ada penanganan dalam situasi keadaan darurat bencana, yang dimana itu ada 3 tahap. Yang pertama itu tahap siaga darurat, yang kedua itu tahap tanggap darurat, dan yang ketiga itu tahap transisi darurat. Suatu kondisi atau potensi terjadinya bencana yang dimana ditandai dengan adanya pengungsian dan pergerakan sumber daya. Dan kegiatan gizi yang dilakukan pada tahap ini atau pada tahap siaga darurat itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, atau dapat juga dilaksanakan seperti pada tahap tanggap darurat. Dikelompokkan menjadi 2, yaitu tahap tanggap darurat awal sama tahap tanggap darurat lanjutan. Nah, kalau tahap tanggap darurat awal itu ada 2 fase, jadi ada fase 1 sama fase 2. Nah, terus nanti kegiatan di sini diberikan makanan untuk pengungsi agar pengungsi tidak lapar dan untuk mempertahankan status gizinya. Nah, pemberian makanan di sini itu untuk semua kelompok umur itu sama, kecuali untuk bayi dan balita itu tetap diberikan ASI dan MPASI. Untuk petugas sendiri, petugas itu sudah mengetahui gambaran umum terkait pengungsi seperti jumlah, golongan umur, jenis kelamin, keadaan lingkungan. Nah, kegiatan pada fase 2 ini yaitu pengumpulan dan pengolahan data dasar status gizi, terus menentukan intervensi, merencanakan kebutuhan pangan untuk suplementasi, menyediakan paket bantuan atau disebut juga ransum yang cukup. Nah, syarat minimal dari ransum itu sendiri darurat ini adalah suatu keadaan atau kondisi sebelum rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, kegiatan penanganan gizi pada tahap transisi darurat yaitu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Masak makanan utama dengan menu nasi, ikan sarden saus tomat, dan tumis tempe diperlukan bahan-bahan sebagai berikut. Ada beras 75 gram, ikan sarden kaleng dengan berat bersih 90 gram, tempe 50 gram, serta ada bawang putih, bawang merah, daun salam, cabai, dan lengkuas. Yuk kita langsung masak aja.
masak untuk makanan snack buat ibu hamil. Terlebih dahulu kacangnya direndam selama semalaman, lalu siapkan panci berisi air. Setelah itu kita rebus kacangnya dengan api kecil. Selanjutnya kita masukkan bahan-bahannya yang lain seperti daun pandan, lalu kita aduk. Setelah itu kita masukkan jahe, lalu kita aduk lagi. Setelah itu kita masukkan gula pasir dan gula merah, lalu kita aduk kembali. Snack untuk ibu hamil sudah siap disajikan. Selanjutnya ini adalah nutrition fact dari makanan selingan. Nah, itu tadi penjelasan apa itu tsunami, mengapa dapat terjadi, dan penata laksanaannya. Untuk penata laksanaannya, kami membuat nasi, ikan sarden saus tomat, dan tumis tempe untuk makan siang, serta bubur kacang hijau dan biskuit untuk snacknya. Dari menu tersebut, kami menggolongkan pada bantuan PMT tipe 4 dikarenakan ibu hamil lebih membutuhkan sumber protein seperti daging dan ikan. Kami menggunakan gelas plastik dan kertas nasi dikarenakan untuk memudahkan proses distribusi makanan kepada pengungsi dan korban bencana tsunami dengan cepat dan juga mudah untuk dipakai. Bye-bye.